Halo adik-adik semua, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Pertama, ambil kursinya, lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah, jangan bermain. Sekarang, coba adik-adik semuanya, cek makanan di sekitar kalian. Kalau ada, berikan dulu ke mama kalian ya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara-cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik yang hebat semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Ya, Kakak Jesi harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Ada sukacitanya hari ini? Harus ada ya, karena kita akan memuji nama Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian, Oh Sukacitaku. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami pagi hari ini anak-anakmu sudah bangun, sudah mandi, dan sekarang kami siap untuk mengikuti ibadah pagi hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ada sukacitanya? Kita akan terus memuji Tuhan. Kakak Jesi ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Big or small.
Adik-adik, masih dengan penuh semangat kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Adik-adik semuanya, tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Adik-adik, ada yang penasaran nggak gimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rina. Adik-adik, simak ya. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan satu buah pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah firman-Mu hari ini kami boleh dengarkan dan kami boleh
praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nah, kira-kira adik-adik yang ada di rumah sudah pernah belum mendengar cerita tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus? Nah, mungkin kakak-kakak sudah tahu ya, mujizat apa yang pertama kali dilakukan Yesus ketika memulai pelayanannya. Nah, adik-adik yang belum tahu ceritanya, yang masih kecil, mari kita akan mendengarkan bersama, kita akan belajar bersama tentang mujizat yang pertama kali dibuat oleh Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pada suatu hari di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Adik-adik pernah nggak ikut acara pernikahan? Perkawinan itu sama dengan pernikahan kalau sekarang ya. Siapa yang sudah pernah ikut acara pernikahan? Ya, pasti sudah pernah semua. Nah, kira-kira kalau dalam acara atau pesta pernikahan itu apa yang selalu disiapkan? Tentunya kita menyiapkan makanan, minuman untuk tamu-tamu undangan yang akan datang. Jadi tuan pesta atau yang mengadakan pesta pernikahan itu akan menyediakan makanan, minuman, buah-buahan, semua yang akan dinikmati oleh tamu-tamu undangan. Nah, sama halnya ketika perkawinan di Kana atau pernikahan di Kana. Tuan pesta yang akan mengadakan pesta pernikahan menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Nah, tetapi dalam pesta tersebut ya, ketika sudah tamu-tamu semua sudah datang, sudah banyak yang datang untuk hadir dalam pesta perkawinan ini. Mereka bersuka cita sekali. Nah, ternyata Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan ibunya, yaitu Ibu Maria, juga diundang ya, diundang dalam pesta pernikahan ini atau perkawinan. Nah, mereka senang sekali. Tuan pesta juga yang mengadakan pesta itu senang sekali karena tamu-tamunya itu sudah pada datang. Raja-raja yang diundang semua sudah datang dan mereka juga bersuka cita atas pesta yang sedang diadakan. Nah, apa yang terjadi adik-adik yang ada di rumah? Ketika Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur, mereka sangat panik ya. Jadi tuan pesta pada saat itu sedang bercerita atau menyambut tamunya. Tetapi pelayan-pelayannya yang ada di belakang yang menyediakan minuman, ternyata apa yang disediakan itu habis. Ya, anggur yang disediakan untuk tamu-tamu itu habis. Nah, ketika Ibu Maria atau Ibu Yesus mendengar bahwa anggur mereka habis, Ibu Maria mendekati Yesus dan meminta Yesus supaya melakukan sesuatu. Pada waktu Maria mendekati Yesus dan meminta supaya Yesus melakukan sesuatu, tetapi saat itu Yesus bilang, waktuku belum tiba. Ya, belum saatnya Yesus untuk melakukan mujizat. Nah, tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan pada saat itu supaya mereka menuruti apa yang dikatakan Yesus nanti. Jadi ketika Yesus datang dan menyuruh para pelayan-pelayan itu
mengisi penuh tempayan yang kosong dengan air. Ya, jadi ada 6 tempayan yang disediakan untuk itu sebenarnya untuk pembasuhan kaki. Nah, tetapi Tuhan Yesus menyuruh para pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Nah, pelayan-pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh lagi pelayan itu untuk mencedok kembali air yang dituang ke dalam tempayan. Ya, jadi pelayan itu mengambil air yang ada dalam tempayan itu, dimasukkan ke dalam tempat, dan ternyata air yang biasa itu sudah berubah menjadi anggur. Wah, sudah berubah menjadi anggur yang sangat enak. Nah, para pelayan itu memberikan kepada pemimpin pesta untuk dicicipi bagaimana rasanya. Tadinya yang diisi itu adalah air, tapi ternyata berubah menjadi anggur. Nah, pada saat pemimpin pesta mencicipinya, dia sangat senang sekali karena apa yang dicicipi atau apa yang diminum itu ternyata anggur yang sangat enak. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai atau pengantin laki-laki bahwa harusnya awal-awal pesta tadi kamu menyediakan atau memberikan tamu-tamu kamu itu anggur yang baik, anggur yang enak. Tapi kenapa setelah mau selesai pesta baru kamu menyediakan anggur yang paling enak? Adik-adik yang kekasih, Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama dan menyatakan kemuliaannya dengan membuat air menjadi anggur. Ya, mengubah air menjadi anggur. Nah, pada saat itu semua murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus mampu, sanggup untuk mengubah air menjadi anggur? Tentunya kita semua percaya, karena Tuhan Yesus memiliki kuasa dapat mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang dilakukan Yesus di Kana, ya, pada saat pesta perkawinan. Nah, adik-adik, kita sekarang ini, mujizat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mujizat apa yang kita sudah alami, ya, lewat kasih Tuhan? Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita masih bisa beribadah. Ketika kita mengingat pandemi corona ini masih ada, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mengalami sakit COVID-19. Tetapi karena anugerah Tuhan, mujizat yang dilakukan Tuhan kepada kita menyembuhkan kita, sehingga hari ini kita masih ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan selalu mengasihi dan menolong kita. Mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Nah, jadi adik-adik, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan, dan Tuhan kita juga akan senantiasa menolong kita apapun keadaan yang kita alami. Dalam kekurangan atau
sakit penyakit yang kita alami, Tuhan pasti turut campur tangan di dalamnya. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, akan menyembuhkan kita ketika kita lagi sedang dalam kelemahan tubuh. Yang penting ingat, jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan. Hanya oleh kasih Tuhan kita ada sampai saat ini. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Adik-adik percaya semua? Tentu kita percaya. Dan kita aminkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Demikian firman Tuhan hari ini, adik-adik yang kekasih. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk selalu percaya akan mujizat yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bagaimana Tuhan membuat mujizat yang luar biasa, sehingga orang-orang yang hadir dalam pesta pada saat itu percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Murid-murid-Mu pada saat itu percaya dan memuliakan Engkau Tuhan. Hari ini juga kami sebagai anak-anak Tuhan yakin dan percaya bahwa mujizat-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa menjadi renungan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Kakak Rina. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi gimana ya caranya memberikan persembahan? Yuk kita lihat video berikut ini. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus transfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya ke pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sambil persembahan diberikan, kita akan menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih kalau tadi kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai di tempat ini maupun di tempat lainnya, Bapa. Engkau juga berkati setiap pekerjaan orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka, ya Bapa. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah ini sampai pada akhirnya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan melihat video dari teman-teman yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita lihat. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Shalom. Salam teman-teman. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan kota Daud. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman, selamat hari Minggu. Salam, ayat hafalan minggu ini Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, ayat hafalan minggu ini Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman, nama saya Prudence. Ayat hafalan minggu ini Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Ayat hafalan ini terdapat di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Shalom. Dah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dadah, sampai jumpa. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Yesus memberkati. God bless you. Shalom, ayat hafalan hari ini terdapat di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Shalom, selamat hari Minggu.
Saya akan Al-Fatihah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Shalom, dadah. Shalom. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah. Halo, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Minggu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Dadah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di Kitab Lukas pasal 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Hari ini ayat hafalan kita Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dadah, selamat hari Minggu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman. Halo Miss. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo semua, ayat hafalan di minggu ini terdapat dari Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Selamat hari Minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, ayat hafalan di minggu ini terdapat dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat pagi. Ayat hafalan kita terdapat di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss. Hari ini hafalan ini adalah Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah dan selamat hari Minggu. Halo teman-teman Amis, perkenalkan nama saya Nathanael Pangaribuan. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih dari Selo Jeremias TV kelas 6 Love. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekian firman Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Dah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Wah, hebat ya teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita beri tepuk tangan. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi adik-adik yang mau video ayat hafalannya ditampilkan juga, yuk kirim video kalian di nomor di bawah ini. Adik-adik, kita akan melihat video teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Yuk kita lihat videonya. Kami dari guru-guru sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah selesai ibadah ya Bapa. Terima kasih tadi kami sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Dan kami sudah melihat tadi video dari teman-teman kami yang berulang tahun maupun yang menghafalkan ayat hafalan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati kami. Selanjutnya kami akan melakukan seluruh aktivitas kami. Engkau memberkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.